Mas, yang buku kemarin saya pinjam. Masih. Kita lanjutkan kemarin sampai khotib Jumat. Betul tak? Jumat. Apa itu khotib Jumat? Apa itu? Apa itu khotib? Yang menyampaikan khutbah. Maksud dan hukum khotib Jumat. Maksud ucapan yang disampaikan oleh khotib sebelum sholat Jumat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran menyangkut mengikuti syarat tertentu. Ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum sholat Jumat yang mengandungi nasihat. Menyampaikan khutbah. Isi daripada khutbah itu apa tadi? Itu nasihat. Lepas itu peringatan dan pengajaran. Nah, jadi saat khatib naik kepada mimbar, apa itu mimbar? Mimbar itu podium. Kalau kat sini apa namanya? Sama. Macam ni. Kalau di Indonesia tu
masyarakat Indonesia mimbar Jumat itu macam ini. Bisa dibagus lah. Nah, ini. Kalau kat sini sama, beda. Kalau kat sini apa? Gimana? Macam ini. Hah? Ya. Bukan. Kalau Malaysia macam mana mimbarnya? Hah? Apa? Nunggu besok. Besok saya tak kat sini. Saya ke Abim besok. Kat sini ada salat Jumat atau salat Jumat ke Masjid An-Nur. Anur. Oh. Jalan kaki. Jumat lepas, Jumat minggu depan. Kalau Jumat ini saya tak. Kenapa? Hah? Oh, jangan bertanya. Okey. Hukum daripada khatib, yakni wajib dan termasuk dalam syarat khutbah. Syarat salat Jumat. Nah, susunan acara pada salat Jumat. Salat apa perbedaannya? Persamaan daripada ni sama-sama ada khatib dan sholat. Apa berbeda? Waktu. Hah? Waktu apa? Oke, bisa. Waktu zuhur, lupa. Terus apa lagi? Apa yang membedakan? Ada salat Jumat? Kalau salat Jumat, mana dulu? Salat dulu atau khutbah dulu? Khutbah, salat. Kalau salat Id, salat dulu. Kenapa? Oke, kelihatan nggak? Nah, itu perbedaannya. Wajib dan termasuk dalam syarat Jumat. Nah, syarat daripada khatib Jumat. Nah, syarat khatib Jumat. Syarat khutbah Jumat. Oke. Khatib berdiri
jika mampu dan duduk di antara dua khutbah. Penyampaian khatib itu diharapkan bisa ya. Jadi pemilihan para khatib itu diharapkan khatib tersebut bisa berdiri. Berapa lama khatib menyampaikan khutbah? Berapa lama? 30 menit. Iya. Tak sini 30 menit. Lama. Semenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Cukup sekian, terima kasih. 1 menit kan? Kalau kan Indonesia khatib 15 menit itu paling lama. menit kalau kan Indonesia. Ada beberapa masjid, itu penyampaian khutbah, ya, khatib menyampaikan khutbah itu ada yang sampai sama 30 menit. Jadi baru selesai khutbah itu udah pukul 12:30 kurang 5. Jadi 12:30 itu berbeda ya. Kalau Indonesia sama Malaysia itu berbeda 1 jam. Kalau Indonesia pukul 12, kalau Malaysia pukul 1. Nah, zuhur pukul berapa? 1 lebih 15. 1 lebih 15. Berarti ke Indonesia 12 lebih 15. Nah, ini jika zuhur azan pertama dikumandangkan. Tak sini azannya berapa kali? 2. Azan pertama dikumandangkan itu pukul 13. Pas waktu tepat pukul zuhur. Nah, di Indonesia berarti selesai khutbah itu biasanya pukul 12.30. Ini yang paling lama. Baru selesai jam pukul 12.30. Ada yang paling tepat, dia memajukan waktu azan. Waktu azan itu dimajukan. Dia komat itu pukul 12.20. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang dipercepat, ada yang menurut syariat azan pertama kali dikumandangkan pukul waktu zuhur. Kalau di sini 13.15 berarti ya 13.15 ini baru pertama kali azan. Nomor 2, khatib menyampaikan khutbah disampaikan sebelum sholat Jumat. Disampaikan sebelum sholat Jumat. Khutbah dulu, lepas itu sholat. Nomor 3, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Rukun disampaikan
dalam bahasa Arab. Ada buku tak? Oh, majunya. Satu, khatib suci daripada hadas. Nah, ini apa hadas? Hah? Hadas suci besar. Hadas suci disucikan dengan Hah? Disucikan dengan air apa? Air? Ini pilihan ganda. Air wudu, air mutlak. Disucikan wudu, air mutlak, air musyabbat. Siapa yang air wudu? Siapa yang air mutlak? Itu kenapa? Oke. Nah, hadas kecil, contohnya kencing, kentut, BAB. Tahu kan BAB? Nah, ini disucikan. Ya, jika kalian sudah membuang hajat, ya, hajat besar maupun kecil, disucikan pakai air mutlak. Setelah suci, baru kalian pakai air wudu. Ya, air wudu. Kalau besar, disucikan pakai wudu atau mandi. Suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Dan najis, ada berapa najis? Tiga. Wajib. Hah? Serta menutupi aurat. Nah, ini menutupi aurat yang biasanya jadi topik laki-laki atau perempuan. Laki-laki awal daripada laki-laki. Besar. Tutup. Tutup. Nah, ini. Tutup. Ini harus ditutup. Saat khutbah
syarat khutbah. Berturut-turut antara rukun khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dengan sholat. Berturut-turut. Ya. Khutbah sama khutbah kedua. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua sholat, ini tak boleh ada kegiatan. Ya, misal khutbah pertama, khutbah kedua kita laksanakan azan. Ini sholat. Boleh tak? Jadi harus urut antara khutbah pertama, khutbah kedua, khutbah ketiga, masih sholat. Khutbah kedua, iqamah, masih sholat. Rukun khutbah didengari oleh 40 jamaah mustautin yang wajib sholat Jumat. Apa yang kemarin mustautin? Orang yang tinggal tetap selama lebih daripada 3 hari. Ini syarat hadis. Ini syarat khutbah. Harus berturut-turut dan dapat didengar oleh 40 jamaah. Syarat hadis itu berdiri juga mampu. Ya, berdiri daripada hadis itu lama dia menyampaikan nasihat. Dia menyampaikan nasihat karena tak mudah kita menjadi khotib itu, tak mudah. Pertama kita harus minta kalian di depan orang banyak. Kalau di depan teman sendiri tak boleh, karena di depan orang banyak. Kalian itu tak tahu kapasitas ilmu mereka itu seberapa. Yang kedua, kalian harus pertama latihan daripada penyampaian khutbah. Khutbah ini biasanya para takmir masjid meminta khotib untuk dengan mengemut kalau khutbah, karena kasihan para pekerja. Ada yang minta untuk khotib itu lakukan supaya kita mendapat ilmu, karena para pekerja tidak bakal bisa untuk hadir pada majelis ilmu.
Karena dia pulang kerja, dia pasti istirahat. Jadi tak sempat untuk hadir daripada majelis ini. Kalau ada yang semacam itu, jadi kita kalian insyaallah ada yang menjadi fatih atau jadi imam. Ya, itu harus kita sesuaikan daripada kebutuhan takmir. Tahu takmir masjid kan? Tahu. Takmir masjid tahu. Pengurus daripada masjid. Kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya, nomor 3, rukun khutbah. Rukun khutbah. Rukun khutbah disampaikan dalam bahasa rukun khutbah. Pertama, memuji Allah sekurang-kurangnya alhamdulillah. 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 Jadi semua daripada rukun khutbah itu harus kita sampaikan dalam bentuk bahasa Arab. Ya, contoh kalau sini khutbah azan, lepas itu salat, lepas itu penyampaian saldo kas, lepas itu azan lagi, Bilal. Ya ma'asyiral muslimin ada. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bunyikan takbir radhiyallahu anhu. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Ada. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati fa'usim wal-imam yaktubu faqad al-awwal ansitu wasma'u wa ati'u rahmatullah. Betul. Ansitu wasma'u wa ati'u rahmatullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahmatullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Akhir lalu balik badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lepas itu azan kan? Lepas azan, nah khotib berdiri lagi. Membaca pertama alhamdulillah. Sekurang-kurangnya memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kalau panjang, kalau kalimatnya panjang, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Subhanahu ta'ala wa ashkuru yassiru 'asira. Wa yajibur katsira wa atubu ilaih wa kana rabbuka basira. Boleh. Kedua, bersolawat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina. Nomor 3, memberi nasihat supaya bertakwa. Nasihat bertakwa. Dengan membaca apa? Nasihat bertakwa itu Ittaqullah usikum balasi Fakat fa'azan. Oke. Nomor 4, membaca satu ayat Quran pada satu daripada 2 khutbah. Membaca ayat membaca ayat, terserah ayat apapun. Terserah. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Dengan tema Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu. Boleh, ya terserah. Biasanya para khatib itu akan membacakan ayat tergantung daripada dia menyampaikan apa tema. Apa tema? Nah, yang kelima, berdoa. 5, berdoa. Berdoa untuk orang Islam pada khutbah kedua sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Saya contohkan ya. Nah, setelah azan pertama membaca memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Oke, alhamdulillah. Yang penting memuji Allah. Yang kedua, bersolawat. Alhamdulillahilladzi khalaqahu alhamdulillahilladzi hadana Gamzil muhtari man da'ala ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa biqadarihi al-'azim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Lalu kita menyampaikan sebuah nasihat. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini di Masjid An-Nur. Dan insyaallah kita semua mendapatkan keridhaan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu khutbah pertama selesai, lalu khutbah kedua biasanya sama. Khutbah kedua sama. Biasanya sholawat ini sholawat waktu kita tahiyat akhir. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau Allah benar, pasti Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Tuh. Al-mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Terus ditambah sama doa-doa lain. Terus ditambah juga Allahumma ij'alna minas sabirin wa ij'alna minadz zakirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rasul langsung berdoa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ditutupnya biasanya pakai ini. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bacaan tersebut tuh ya, bacaan ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ini sebab ada pada zaman Sayyid siapa tuh yang Sultan Abdul Aziz yang ada di Saudi Arabia. Sultan Abdul Aziz pada masa itu ya, setiap masjid pasti digunakan untuk kegiatan politiknya. Jadi khutbah, khotib menyampaikan khutbah itu digunakan untuk kegiatan politiknya. Misal kita harus memilih presiden ini, kalau tak pilih kalian kafir. Nah itu biasanya untuk kegiatan politiknya pada waktu itu. Lepas itu Sultan Abdul Aziz bermusyawarah bersama dengan para menteri ya, pada waktu itu untuk mencari solusi bagaimana cara agar masjid ini tak dibuat untuk kegiatan politik. Politik pada masa itu politik suatu golongan. Jadi kat sini yang paling tinggi ustaz, syekh atau apa sini? Habib paling tinggi kat sini Habib. Ya, dah Habib, dah ulama. Antara ulama satu dengan ulama yang lain itu dipecah belah, dihantam ya. Ulama satu menjelekkan ulama satunya lagi, ulama satu menjelekkan sini, ulama satu menjelekkan sini. Nah itu pada masa Sultan Abdul Aziz. Akhirnya Sultan Abdul Aziz diberi suatu petunjuk oleh Allah setelah sholat tahajud untuk membaca ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah
itu penggali cerita daripada kejadian khatib Jumat. Kat sini ada kan? Setelah Allah maghfir, setelah doa terus khatib membaca ibadullah. Ada kan? Oke. Sampai sini ada yang kurang paham dari perkataan saya ataupun materi. Ada yang tak paham, ada yang kurang paham. Paham kan? Oke, sunnah daripada sholat Jumat. Baik. Ini paham kan? Urut-urutannya kalian paham? T2 satu kelas J, ada kelas lain. Nah di kitab ini lomba khutbah bisa tak? Itu lomba khutbah. Jadi kalian mencari materi khutbah, lepas itu saya lombakan, saya kompetisi. Berani? Wait. Empat. Atau satu kelompok 3 orang. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Atau kelompok kalian dipilih sendiri. Atau udah satu bangku ini. Kelompok kalian pilih sendiri atau menurut kalian duduk? Pilih sendiri. Satu kelompok 4 orang. Ini itu siapa? Oke. Siapa? Mana? Di sini. Kenapa? Sakit. Libur. Anaknya ada. Oh belum datang ke mana? Nanti terserah. Iskandar kan namanya? Aziz. Oke. Nah, namanya Aziz. Nah ini terserah kalian masukkan mana Aziz kalau dia masuk. Butuh berapa waktu untuk ini? Pertengahan ke atau sebelum saya berangkat ke minggu depan? Pertengahan. Jadi minggu depan ya. Wait, saya tulis. Waktu khutbah ya, ada pada maksimal 15 menit waktu daripada khutbah.
Jadi mulai kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Itu waktunya maksimal 15 menit. Jangan subscribe dulu. Yang penting kalian apa yang kalian sampaikan itu bisa menjadi manfaat daripada kalangan orang lain. Temanya dari saya apa kalian sendiri yang nyari? Nyari sendiri. Bila kalian cari kelompok hari ini atau hari ini langsung ditentukan. Oke, kita selesaikan dulu. Oh, masih lama. Oke, sunnah khutbah. Khatib makmum. Pertama, berkhatib di atas mimbar. Mimbar tadi udah paham. Yang kedua, duduk di atas mimbar sebelum membacakan khutbah. Kalian duduk, setelah kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian duduk. Biasanya azan, ya kan? Ada daripada di Indonesia itu ada yang azannya cuma satu kali. Nah, setelah azan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk sekejap tapi tak ada azan. Lepas itu dia bangkit kembali. Atau ada lagi yang setelah dibacakan yang bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat tanggal sekian bulan sekian tahun 2000 sekian, yakni Al-Ustaz Al-Fadilatul Allamah At-Taqiyyin Daki besar Muhammad Fatih B dipersedahkan. Saya paling hafal Al-Fatih, yang lainnya syair, terus lainnya tak paham. Hah? Al-Usairi, siapa Usairi? Nah, tuh. Nah, tuh ya. Ada yang lepas dibacakan pengumuman, maklumat, langsung si khatib ini naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas itu azan. Ada yang semacam itu. Oke. Yang ketiga, menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Nah, ini sunnah ya. Ada khutbah tuh yang si ustaz atau si khatib tuh ada yang alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada yang cuma alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Ya, itu adalah sebagian daripada sunnah. Beri salam setelah naik ke atas mimbar. Menguatkan suara agar khutbah didengarkan oleh lebih daripada 40 jamaah. Nah, ini kita tak payah, tak perlu buat menguatkan suara. Karena apa? Tak perlu teriak-teriak. Ini
saya kerja kelas 11 terganggu. Ittaqullah apa ya? Memendekkan kedua-dua khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Lebih pendek ya khutbah kedua. Biasanya diisi kesimpulan ataupun langsung nih memuji Allah, bersolawat, nasihat, membaca ayat lagi, lepas itu doa. Yang terakhir apa itu? Memegang tongkat dengan tangan kiri. Nah, ada tongkat kat sini. Ada tak? Itu apa? Oh jangan. Tongkatnya saja, batangnya saja. Oke. Nah, sunnah daripada makmum. Yang pertama, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Nah, ambil. Apa yang kita Oke. Nah, kalau saya punya guru itu bilang nasihat kepada diri saya pribadi, jikalau ini ngomong berbincang berdua, kalau kamu kalau kamu terlambat datang ke masjid dan pas waktu di masjid kamu sudah mendapati seorang khatib sudah naik mimbar, kamu tak perlu untuk mengerjakan salat sunnah karena itu akan mengganggu daripada konsentrasi seorang khatib tersebut. Kamu kalau terlambat langsung duduk, ya tak perlu sholat sunnah semacam sholat sunnah qabliyah Jumat ataupun sholat sunnah tahiyat masjid, tak perlu. Jadi langsung duduk, ganti sholat tersebut dengan ucapan, dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 3 kali. Itu sudah cukup untuk mengganti daripada sholat sunnah. Itu nasihat, ya. Kalau kalian pakai tak apa, kalau kalian tak pakai tak apa, karena itu nasihat. Saya ajarkan apa saja yang saya dapat daripada guru-guru saya. Tak ada yang dilebihi, tak ada yang dikurangi. Nah, silakan kalian bentuk perlu dikatakan. Nah, silakan bagi kelompok kalian. Hari ini saya buat apa ya? Oke. Saya tutup, sudah pukul 3. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari pada petang hari kan? Siapa petang? Kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah daripada sholat Jumat. Di sekitar hari Jumat, saya tak ada di sini. Kita tutup pembelajaran pada
محمد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عند الله شير الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا حسنى أخلاقهم ومتنا في طريقاتهم وضعفنا من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. Kak, sini ketua kelasnya siapa?